sedang menonton diskusi serius di televisi, membahas geopolitik dunia, sejarah, dan konflik internasional. Tapi tiba-tiba, suasana berubah tegang, nada bicara meninggi, pembicaraan dipotong, hingga akhirnya sang pembawa acara harus mengambil langkah tegas. Dan di momen itulah, satu nama kembali jadi sorotan publik, Abu Janda. Bahkan, potongan video saat Aiman Widjaksono mengusirnya dari studio langsung viral di media sosial. Lalu sebenarnya, siapa Abu Janda ini? Kenapa namanya selalu muncul setiap ada kontroversi? Keributan itu terjadi pada 10 Maret 2026 dalam sebuah diskusi televisi yang membahas konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di forum tersebut, hadir beberapa narasumber termasuk pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan pengamat politik Profesor Ikrar Nusabakti. Namun perhatian publik justru tertuju pada satu sosok, Permadi Arya, yang lebih dikenal sebagai Abu Janda. Dalam diskusi itu, ia terlihat sangat vokal, bahkan beberapa kali memotong pembicaraan lawan debatnya. Situasi mulai memanas ketika Ferry Amsari menyinggung hubungan sejarah Palestina dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ferry menjelaskan bahwa ada kontribusi tokoh Palestina dalam membantu diplomasi Indonesia di Timur Tengah. Kalau tidak ada bangsawan dari Palestina yang menyumbang untuk kemerdekaan bangsa ini melalui Agus Salim, belum tentu juga kita merdeka. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Namun Abu Janda langsung menolak pernyataan tersebut. Ia menyebut narasi itu sebagai informasi yang keliru. Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo. Gak ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Ya. Utang apaan bangsa kita kepada Palestina? Utang apaan, Bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Anda sendiri di Indonesia ini cuman Anda yang tidak ngaco. Gue kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Perdebatan pun semakin panas. Meski begitu, Ferry Amsari tetap menjawab dengan tenang, menjelaskan konteks sejarah dan fakta diplomasi yang pernah terjadi. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Bahwa yang dilakukan adalah bangsawan Palestina yang memberikan sumbangan kepada Agus Salim untuk bergerak di Timur Tengah dalam upaya kampanye kemerdekaan. Itu bukan hoax. Namun suasana diskusi makin tidak kondusif ketika pembicaraan terus terpotong dan nada bicara meningkat. Tapi otak Anda saja yang tidak menangkap. Kita utang budi sama Amerika mungkin. Memang bicara seperti ini dengan mengungkap kekasaran, Bang Iman, saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik. Omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin dengan ini senang hati ruang gue pergi. sinyal publik. Gak usah lu usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Sampai akhirnya Aiman Widjaksono sebagai moderator acara mengambil sikap tegas. Dengan suara serius ia berkata, kalau tidak bisa tertib, silakan keluar. Pernyataan itu langsung membuat studio hening. Dan tak lama kemudian, Abu Janda memilih meninggalkan forum diskusi tersebut. Ketololan tidak dibutuhkan. Gak boleh. Kita kembali saat lagi kita bersama kami. Tidak boleh, saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, kalau tidak Anda tidak bisa. Anda tidak bisa tertib. Keluar. Keluar. Silakan keluar. Potongan video ini pun cepat menyebar di media sosial. Banyak netizen memuji ketegasan Aiman yang dianggap mampu menjaga kualitas diskusi publik. Lalu sebenarnya siapa Abu Janda? Ia lahir di Cianjur, Jawa Barat pada 14 Desember 1973 dengan nama asli Hedi Setia Permadi. Tak banyak yang tahu, latar belakang pendidikannya cukup internasional. Ia sempat belajar ilmu komputer di Singapura, lalu melanjutkan studi bisnis dan finance di University of Wolverhampton, Inggris pada akhir 1990-an. Setelah lulus, ia sempat bekerja di berbagai sektor profesional, mulai dari perusahaan sekuritas, bank swasta, hingga industri tambang batu bara. Namun namanya mulai dikenal publik sejak 2015 ketika aktif di media sosial menggunakan nama Abu Janda. Ia sering membuat konten dengan gaya satir dan komentar tajam terhadap isu sosial dan politik. Sejak saat itu, reputasinya sebagai aktivis digital kontroversial pun terbentuk. Pada pemilu 2015, Abu Janda sempat bergabung dalam tim pendukung Joko Widodo. Beberapa tahun kemudian, ia juga terlihat aktif dalam jaringan relawan yang mendukung Prabowo Subianto.
Di media sosial, ia juga kerap menjadi sorotan karena pernyataan-pernyataannya terkait konflik Timur Tengah, termasuk sikap yang dianggap sebagian pihak mendukung kebijakan Israel. Hal inilah yang membuat namanya sering memicu perdebatan panjang di dunia maya. Buat kita saudara di Manado yang kita sayangi, ya pastikan 2024 pilih presiden orang Manado. Yes. Lagi orang Manado punya presiden orang Manado. Yes. Itu pertama. Yang kedua. Yes. Yang kedua. Ingat. Siapa yang mengutuk Israel, kutuklah dia. Siapa yang memberkati Israel, memberkatilah dia. Terberkati. Jangan sampai jadi terkutuk yang terkutuk itu. Yang terkutuk ya. Yes. Terima kasih. Di sisi lain, sosok yang justru mendapat banyak pujian dalam peristiwa ini adalah Aiman Wicaksono. Jurnalis senior kelahiran Jakarta ini dikenal sebagai presenter berita yang tegas dan lugas. Kariernya dimulai sebagai reporter di RCTI, sebelum kemudian dikenal luas lewat program diskusi dan jurnalistik investigatif. Aiman juga pernah meraih penghargaan presenter berita terbaik Panasonic Gabble Awards. Dalam situasi panas di studio, banyak netizen menilai Aiman berhasil tetap tenang dan profesional. Reaksi warganet pun bermunculan di media sosial. Ada yang menilai momen tersebut memperlihatkan pentingnya etika dalam berdiskusi. Ada juga yang mengatakan bahwa kejadian itu justru membuat publik melihat kualitas argumen masing-masing narasumber. Salah satu komentar netizen menulis, "Terima kasih Bang Ferry dan Bang Aiman, diskusi publik harus tetap tertib." Komentar lain juga menyebut, kadang orang memang perlu panggung supaya publik bisa menilai sendiri. Pada akhirnya, peristiwa ini bukan hanya soal perdebatan di televisi, tapi juga menjadi pengingat bahwa diskusi publik membutuhkan adab, kesabaran, dan kontrol diri. Karena di tengah perbedaan pandangan, cara kita berbicara seringkali lebih menentukan daripada apa yang kita katakan. Wartawan tuh nggak boleh netral. Wartawan harus berpihak. Kemana? Value, nilai. Ada poin penting yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa wartawan tidak boleh netral, tetapi harus berpihak bukan kepada orang atau sosok tertentu, tetapi kepada nilai atau value. Jangan dipotong. Mungkin gue akan berusaha netral, tapi kan gue manusia ya Pak ya. Gue kan juga bisa menilai, ini salah gitu kan, maksud gue gitu kan. Nah, lu netral apa enggak sebenarnya? Nah ini banyak yang salah nih orang. Wartawan tuh nggak boleh netral. Nggak boleh netral? Nggak boleh netral. Wartawan harus berpihak. Kemana? Value, nilai, bukan orang. Jadi misalnya si A, pada tahap A misalnya mereka punya kebijakan buruk, jelek. Ya kita harus kritisi. Tapi di sisi lain dia punya kebijakan yang bagus. Kita harus bela. Itu yang kadang-kadang kematangan demokrasi, mohon maaf ya, warga kita nggak seperti itu. Mereka bilang kalau mereka ngkritisi artinya mereka benci. You with us or you against us.